Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat KUKM? Kita ketemu lagi di Sinobar Sinau Bareng. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa karena jauh-jauh dari Banyuwangi ya, tadi pagi ke sini. Terus kita akan ngobrolin tentang Koperasi Javest Sekunder. Betul ya? Kita mau sapa dulu, ada Mas Denny Pradana. Mas Menel kita panggilnya ya, terkenalnya namanya Mas Menel. Agak jauh ya Denny Pradana ke Mas Menel. Ketua Koperasi Javest Sekunder. Halo, apa kabar Mas Menel? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas. Udah ngopi berapa cup hari ini? Tadi di depan 3 cup. Tiga. 3 cup pagi. Oke, kita seru banget karena kita akan ngobrolin soal perkopian di Jawa Timur tentunya ya. Kita akan ngobrol tentang transformasi brand lokal Javest Coffee melalui communal branding bersama Koperasi Javest Sekunder. Gitu ya. Baik, Mas Menel, kita langsung saja ini, Koperasi Javest Sekunder. Betul. Boleh tahu ini koperasi apa dan diceritain aja sedikit berapa lama udah berdiri di Jawa Timur? Ya, kalau rintisannya Javest itu mulai tahun 2022. Oke. Jadi setelah pandemi Pasca COVID-19 Covid ya. sebenarnya sudah dibahas waktu pandemi. Jadi ide-ide itu muncul bersama Bu Susi. Bu Oke. Susi. Ya. Itu Kapit ya, masih Kapit Bu Betul. Susi sama Prof Mangku. Terus dengan beberapa teman-teman termasuk saya untuk berdiskusi melalui Zoom karena terkendala pandemi. Kita tidak ada kegiatan di lapangan. Betul. Bagaimana kendala-kendala kopi itu selama ini kita yang di lapangan ya. Kita dari teman-teman petani dikumpulkan melalui Zoom itu. Jadi jaringan petani di Jawa Timur yang mengalami kesulitan pas saat pandemi COVID-19, stok melimpah, ekspor tutup, tidak ada regulasi yang jelas, semua terombang-ambing. Jadi banyak kopi-kopi kita yang tertahan di masing-masing gudang, kurang lebih 150.000 ton. Wow. Itu. Jadi tidak ada pergerakan, sedangkan ekonomi harus tetap jalan. Betul. Terus dulu jualnya orang-orang sendiri-sendiri. Terus kita akhirnya data. Dari itu kita mulai jalan, akhirnya terbentuklah kita jadikan kopi yang terhenti semua ini dengan total 150.000 ton ini kita jadikan satu namanya kopi Jawa Timur. Dulu. Gimana? Awalnya ya. Awalnya gitu. Terus di branding tahun 2022 diinisiasi oleh Bu Susi sama Prof Mangku dibantu oleh Gubernur Jawa Timur saat itu Bu Khofifah, itu di launching untuk pertama kali ekspor ke Mesir. Jadi 2022 itu pecah telur. Gitu. Jadi ekspor pertama kali ke Mesir di teman-teman yang di Jember. Jadi kita bersyukur ya setelah pandemi masih situasi vaksin yang belum jelas. Betul. Itu waktu itu ya semua kebingungan, koperasi yang primer di bawah kebingungan, nggak ada kas habis. Betul. Ya udah mulai keluar kopi harga mulai membaik. Kita 2022 2023 akhirnya terus kumpul di situ, terus kita bentuk nambah lagi. Ini bagian dari solusi, kita berkumpul bagian dari solusi. Akhirnya kita bentuk ini kopi. Kalau hanya dipisah dulu hanya kopi Jember, kopi Banyuwangi, kopi Pasuruan. Yang besar ya dapatnya besar, yang kecil dapatnya kecil. Akhirnya bagaimana kita menciptakan untuk pasar industri. Jadi mindsetnya adalah industri. Betul. Di tengah dulu masih banyak kopi specialty lah Mbak istilahnya. Itu ada ya kopi-kopi specialty yang muncul. Akhirnya kita coba ini kita garap yang kopi pasar industri. Dengan mutu tertentu, dengan standar tertentu. Istilahnya dengan kualitas yang jelas, kuantitas yang jelas, dan kontinuitasnya. Ada keberlanjutannya. Betul sekali. Baik, sebelum kita lanjut untuk informasi saja,
Sobat KUKM, ini saya ambil dari profilnya Javis Coffee, Javis Kopi. Jawa Timur ini ternyata merupakan salah satu penyumbang terbesar produksi kopi nasional. Ada yang sudah tahu, ini luar biasa. Datanya ada dipublikasikan di BPS, Badan Pusat Statistik tahun 2022. Awal munculnya koperasi Javes Kunder, itu datanya sudah keluar bahwa Jawa Timur memproduksi 45.000 ton lebih. Di mana sebanyak 41.000 ton lebih ini dihasilkan dari perkebunan rakyat ya Mas, ternyata. Betul. Baik, sangat luar biasa karena inisiasinya luar biasa, runningnya juga dilancarin gitu ya. Ketemu, akhirnya industrinya mulai jalan. Nah, tadi udah diobrolin latar belakangnya. Sekarang konsep communal brandingnya. Communal branding ini kalau bahasa awamnya kita boleh bilang brand kolektif, merek kolektif. Betul. Betul ya Mas ya? Merek bersama. Betul. Nah, kenapa memilih akhirnya oke, kita jalan, kita membantu karena awalnya adalah latar belakangnya adalah bagaimana para pelaku petani kopi ini kopinya enggak mandek karena tadi berapa 150 ton? Ya, 150 ton di gudang. Gudang berhenti. Terus kemudian bisa jalan. Nah, idenya kenapa harus communal branding? Karena mungkin di tahun itu, Sobat KUKM, communal branding itu masih awam sekali ya. Betul. Kalau sekarang sudah banyak gitu ya, sudah mulai banyak bertumbuhan communal branding. Kalau dulu apalagi di dunia perkopian itu agak kok bisa ya gitu ya, kepikiran communal branding. Boleh Mas diceritain kenapa mengambil konsep itu? Ya, dulu kendalanya di communal branding itu saat kita ekspor, itu ada permintaan dokumen namanya merek. Atau hak merek, hak dagang dan sebagainya, itulah dokumen administrasinya. Jadi akhirnya berpikir masa setiap koperasi kita harus mengeluarkan satu-satu dan administrasi, harga, uang yang dikeluarkan juga kayaknya nggak murah. Padahal kasnya udah pada mandek ya. Iya, saat itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Akhirnya diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan KUKM Provinsi, difasilitasilah bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membentuk ini merek bersama. Boleh dipakai oleh siapa saja. Yang penting mencantumkan logo dan memang ini miliknya Jawa Timur. Jadi teman-teman juga kalau jualan kopi yang ditanya hakinya gampang, paling surat-suratnya sudah siap, selama itu melaporkan saja, itu ya pakai Javes. Sekarang banyak kan teman-teman koperasi pakai Javes saja lah, biar mudah. Betul. Kalau ke hotel, nawarin ke hotel kemana, itu pakai Javes saja. Ya. Tapi kalau mereka yang jualan yang specialty coffee, ya memang pakai identitas mereka saja. Jadi membedakan ini bumi, ini langit lah. Gampangnya gitulah Mbak. Biar mudah. Jadi nggak tercampur aduk. Ini yang spesial, ini yang industri istilahnya. Iya. Karena memang konsep bisnisnya berbeda ya. Sangat berbeda jauh gitu ya. Baik, Mas boleh tahu dong selain tadi bahwa kopinya menumpuk gitu ya karena kendala COVID kita kurang lebih hampir 2 tahun, 3 tahun dengan kebijakannya gitu ya. Yang jadi tantangan tersendiri juga, terus tidak ada uang masuk otomatis. Tapi sebelum itu semua Mas, kalau kita kembali sebelum COVID bahkan. Iya. Tantangan apa sih yang dihadapi oleh pelaku petani kopi di Jawa Timur terutama Mas? Kalau tantangannya di petani di Jawa Timur untuk 5 tahun sebelum pandemi ya. 5 tahun sebelum pandemi itu tantangannya di rantai pasoknya. Rantai pasoknya. Jadi koperasi-koperasi ini sulit menembus market. Sangat sulit menembus market. Dia mentok. Dia hanya menjadi pengepul aja. Yang ekspor, yang apa, itu sulit. Itu kendalanya market ya. Ya, produktivitas cukup oke, baik, cenderungnya baik lah. Tapi tantangannya setelah COVID-19, patokannya di tengah-tengahnya itu aja Mbak ya, paling gampang. Itu adalah iklim. Ya, sampai hari ini. Betul. Jadi petani itu juga ada dilemanya. Di hulu itu banyak
kebingungan. Mereka awalnya nanam kopi. Ya. Terus ada isu nih tebu bagus harganya. Mereka babat kopinya tanam tebu. Oke. Terus sekarang harga kopi bagus, harga tebu turun. Mereka bingung lagi sekarang nanam kopi. Artinya ya memang itu bagian dari proses seleksi ya kalau kita di teman-teman koperasi yang konsisten di koperasi semua bilang jangan potong kopinya. Jangan potong kopinya. Kalau mau nanam cari lahan lain lah istilahnya gitu. Tapi kalau sudah punya kopi ini yang sulit dan nanamnya itu lama gitu. Akhirnya ya tapi namanya orang Mbak ya kalau orang Jawa Timur selak butuh gitu. Selak foto yang cepat, terus akhirnya mereka terjebak di dinamikanya, terjebak itu ya drop. Tantangannya sekarang mereka nanam, hari ini adalah iklim. Banyak yang mati, produktivitasnya tahun 2024 itu adalah rekor kopi termahal untuk Robusta. Dari harga 30 pasaran di harga 35.000 sampai 40 jadi sekitar 75.000 sampai 100. Dan itu masih bertahan sampai hari ini. Di kisaran nggak mau turun di bawah 50.000 lah. Apalagi kondisi hari ini juga masih kondisi belum perang. Stabil ya. Ya, alasannya perang global yang seperti ini juga. Ya, ditambah iklim yang hari ini juga betul. Banyak sekali. Harganya mahal. Harga kopinya mahal tapi produktivitasnya turun. Ya. Kita lihat mudah-mudahan tahun ini jadi lebih baik dan stabil Mas. Karena berarti hampir kurang lebih 2 tahun harganya belum turun ya. Sama kayak tiket pesawat ya belum turun harganya sampai hari ini kopi. Ya Allah Oke, baik. Nah, kalau kita lihat dari sisi bisnisnya, selain kemudahan-kemudahan para pelaku petani kopi yang di daerah gitu ya, melalui communal branding, ini kemudahan-kemudahan apa saja yang bisa didapatkan oleh para, kalau sekarang kita menyebutnya adalah anggota karena kita akan ngobrolin soal koperasinya gitu ya, para anggota koperasi Chavez Sekunder ini Mas, selain dari sisi bisnisnya akan dipermudah secara legalitas. Ya, kita benefit yang diperoleh dari teman-teman, kebetulan juga saya secara pribadi anggota salah satu ASEAN Coffee Forum di ASEAN. Terus kita di Asia juga terhubung. Jadi kita dengan buyer itu dekat. Informasi pasar, informasi barang yang dibutuhkan mereka bisa cepat kita share ke anggota. Tuh, pasti kita prioritaskan anggota-anggota Chavez. Itu yang paling utama. Terus yang kedua ada pameran yang diselenggarakan, difasilitasi oleh Dinas Koperasi. Kita juga sering ikut exhibition ke beberapa pameran yang di lokal maupun di internasional anggota-anggota. Terus paling banyak Mbak yang dapat diperoleh itu adalah informasi terhadap varietas baru. Informasi pemrosesan baru. Betul. Karena kita komunal, kita dapat menciptakan tren market sendiri. Kita olahan kopi apa, kan biasanya kita dipengaruhi oleh luar. Kita sekarang bisa mempengaruhi. Itu istilahnya ya namanya kita bareng-bareng nih. Ada kelompok yang dari kedainya, ada kelompok dari roasterinya, ada kelompok dari petaninya, prosesnya kita bisa membuat satu suara yang baru. Gitu. Itu luar biasa sih karena akhirnya Jawa Timur punya identitas kopi sendiri sekarang. Kita punya identitas sendiri kayak Gayo, kayak Toraja gitu. Betul. Walaupun memang kalau di Jawa Timur berarti mayoritas masih Robusta Arabica. Robusta Arabica sama Excelsa. Baik. Nanti kita akan intip di mana saja yang pecinta kopi di Jawa Timur tapi belum tahu pemetaan mappingnya ada di mana saja, Robusta Arabica dan juga Excelsa ya. Nanti akan kita info. Nah Mas, transformasi, kita ngobrolin soal transformasi, bagaimana perjalanan transformasinya dari produk kopi rakyat kalau boleh dibilang begitu saat itu, kemudian menjadi brand bersama communal branding ini. Prosesnya bagaimana, terus strukturnya boleh Mas secara teknis di share ke
Sobat KOKM? Oh ya, kalau secara teknisnya koperasi-koperasi primer teman-teman ini mendirikan sudah lebih terdahulu. Ya. Jadi kita butuh Oh, primernya sudah ada ya sebenarnya? Oh, oke. sudah. Rata-rata sudah berdiri sejak 2017 yang paling tua. Oke. 2015 sorry. 2015 itu Ya. kopi kari kalau nggak salah itu yang paling tua. Kopi kari dari Madiun. Madiun ya? Madiun. Itu terus lanjut di Wonosalam, terus di Jember, Malang itu. Ya. Nah, strukturnya mereka berkumpul sebagai mereka secara bisnis primer silahkan berbisnis sendiri-sendiri juga nggak masalah. Kita yang di sekunder ini kita mencoba saat ini kita memang fokus untuk menjadi fasilitator kepada teman-teman primer. Kita yang pegang data, kita yang membantu memasarkan agar pemasarannya efektif dan efisien. Karena kaitannya dengan tiket pesawat tadi. Yang harganya belum turun sama hari ini. Betul. Karena untuk promosi, contoh kemarin kita ada misi dagang yang dapat ibaratnya yang dapat undangan itu Javes sekarang. Tapi kan bawa produknya teman-teman semua. Betul. Jadi lebih efisien. Terus kemarin ada bayar dari Malaysia yang sudah komunikasi untuk beli transaksi dengan Jember, dengan kopi Jember. Ya kita memfasilitasi saja untuk mereka bagaimana bisa terhubung. Betul. Gitu. Ya secara struktur ya secara organisasi pada umumnya ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu yang mereka hak dan kewajibannya yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib itu. Untuk sementara biar ini efisien gitu loh. Karena yang kerja juga kebanyakan teman-teman yang teknis-teknis kan di primernya, kita di sekunder bergerak secara efektif di promosinya gitu Mbak. Baik. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin teknisnya untuk teman-teman yang primer yang sudah ada di beberapa daerah, mungkin di semua sudah ada belum Mas ya 38 kabupaten kota primer hari ini? Kalau yang kopi ada di beberapa daerah saja sih Mbak yang punya kopi ya. Karena communal branding ini kan masih kopi ya. Kita diinisiasi tahun 2024 itu rempah. Rempah. Tapi ini belum jalan ya, belum jalan secara ya. Karena rempah ini belum terpetakan secara luasan seperti kopi. Ya, perkebunannya masih numpang. Gitu. Jadi secara komoditasnya ini jumlahnya berapa itu belum tahu kita. Jadi mau mempromosikan masih kita tunggu sampai kalau di mapping terakhir 2025 kemarin. Itu baru selesai. Wah menarik sih, tapi ini bocoran juga ya untuk kita bahwa sudah mulai di mapping nih. Jadi kalau misalnya ada petani-petani teman-teman yang selama ini jalan sendiri, mungkin bisa nanti di akhir acara saya mau share kontaknya Mas Menel gitu ya Mas. Betul. Ya. Ini bocoran banget ini rempah ya, habis ini berarti tapi masih di bawah Javes. Masih di bawah Javes. Masih di bawah Javes. Oke, baik. Nah untuk teknisnya Mas, bagaimana kalau yang ada petani-petani baru, saya yakin mulai muncul mungkin ya petani-petani baru yang mungkin awalnya dari passion gitu ya. Betul. Terus karena mulai banyak nih perkopian nih belum akan berhenti sepertinya. Nah para petani-petani baru ini bagaimana mereka bisa nanti bergabung di Javes Mas secara teknis? Tadi ada simpanan wajib, simpanan pokok, apakah hanya itu saja atau harus bagaimana nanti bisa di-share juga sehingga teman-teman yang baru-baru, yang newbie, yang mulai merintis usaha itu juga bisa bergabung di Javes? Oh iya. Jadi kalau di Javes untuk petani yang ingin menggunakan merek, kalau kita menggunakan merek Javes ya Mbak ya. Jadi di koperasi sekunder kita itu ada divisi atau unitnya yang untuk cek kualitas. Ada istilahnya quality control ya, kurasi. Kurasi dulu. Betul. Ya. Kita kerjasama dengan lagi-lagi dengan Dinkop ya. Ya. Kita dengan Dinkop itu melakukan pelatihan, kita menghasilkan 50 quality control. Namanya kita sebut quality control. Jadi tahun ini sudah mulai kita switch. Jadi yang Malang meriksa Jombang, yang Jombang akan meriksa Malang. Dan mulai di-share, karena dulu memeriksa di wilayah masing-masing. Oke, sekarang kita akan crossing. Jadi kalau petani-petani yang ingin menggunakan merek Javes, ingin bergabung di Javes,
pastinya nanti akan ada urutannya. Mereka harus ada ikut pelatihan dulu. Ya, memenuhi beberapa Beberapa hal ya kan. persyaratannya itu. Salah satunya di quality controlnya lolos. Oke. Gitu. Terus kuantitasnya dari 3K tadi itu bisa memenuhi secara kuantitasnya berapa. Ya. Karena guyonannya Mbak sekarang itu banyak UMKM kalau bahasanya. Ini bahasa guyonan ya. Kalau orang-orang pasar kayak UMKM. Artinya banyak usaha makelar ketemu makelar. Jadi banyak orang petani yang Ya. bukan koperasi yang makelari teman-temannya. Oke. Istilahnya gitu. Akhirnya kita bagaimana proteksi Javes ini biar ini tidak terjadi. Ya, Akhirnya ya harus melalui tahapan-tahapan itu tadi. betul. Baru kita akan berikan label Javes ke produknya. Oke. Setelah dia memang benar ini bukan UMKM katakanlah, bukan usaha kecil menengah bukan ya, tapi yang makelaran-makelaran itu. Karena cukup seksi merek Javes. Ya, di Jawa Timur ya. Ya, kalau kita lempar aja keluar ya laku lah gitu. Oke. Mumpung ngobrol ini keburu lupa kurasinya Mas. Boleh nggak sih di-spill secara quality kontrolnya tuh apa sih sehingga misalnya ada pelaku-pelaku yang baru gitu ya. Oke, berarti yang harus aku siapkan ini secara quality control yang dilihat apanya nih Mas dari kopinya, kualitas kopi. Kualitas kopi yang pertama dari tempat penjemurannya, tempat pengolahannya, Oke. penggudangannya. Ya, Itu yang untuk produsen. ya. Itu salah satunya. Aspeknya banyak Mbak ya di dalamnya. Betul, betul. Tapi salah satu yang dikontrol oleh quality controlnya itu adalah itu. Karena 3 areal ini di pengolahan itu adalah titik krusialnya. Ya, ya. Jadi di tempat pengolahan awalnya, Pasti. di penjemurannya Ya. sama di penggudangannya. Ya. Jadi salah satu ketiga komponen ini menjadi poin yang besar untuk menentukan bahwa kamu lolos atau tidak di Javes. Oke. Gitu. Oke. Karena yang basic disebutin Mas Menal tadi memang basic sekali ya. Kalau untuk pelaku-pelaku petani kopi udah pasti tahu itu. Karena nanti kalau itunya salah, pasti taste-nya juga akan berbeda. Gitu ya Mas ya? Betul. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal anggota, udah dulu 2022 awal pertama Javes, Koperasi Javes Sekunder hadir gitu ya. Berapa anggota Mas yang udah di-cover dari primer-primer yang ada Yang di Jawa Timur? primer di Jawa Timur ada 5. Oh, cuma Yang 5? pernah. Ya inisiatornya ada 5. Oke. 5 itu dari Ngawi paling barat. Oke. Terus dari Madiun, Mm-mm. Jombang, Mm-mm. Pasuruan, Oke. Jember. Oke, awal ya. Awal. Oke. Terus setelah 1 tahun itu nambah 2, 3 dari Banyuwangi, ya, terus dari Malang Mm-mm. sama Tulungagung. Oh, Tulungagung Tulungagung. masuk juga akhirnya. Oke, baik. Mas, ini kalau kita ngomongin soal koperasi-koperasi primer, ini kan mereka sebelumnya sudah ada aja berapa tahun sudah ada sebelum akhirnya ada Koperasi Javes Sekunder. Nah, ada kendala nggak sih Mas menyatukan mereka, edukasi, ngenalin dulu nih kita punya konsep gini nih gitu. Awalnya ada kendala nggak untuk bisa merangkul menyatukan si primer-primer ini menjadi satu di Javes? Ya, banyak. Pasti. PR Tapi ya, Mas? ya PR pemahamannya kan masih jarang banget ya Mbak ya. Iya. Orang tahu kita sudah berkumpul berkoperasi kok harus dikoperasikan lagi Iya, gitu. betul. Apa sih fungsinya ya kita jelaskan, kita apa kalau dengan teman-teman yang di petani itu kita harus langsung praktek istilahnya. Kayak gini loh Pak, diajak pameran. Terus kalau yang berangkat cuma saya nggak berangkat, yang berangkat Iya. dari teman-teman yang Ngawi. Loh kok Bang Menel nggak ikut gitu. Ya karena efisiensi gitu. Kita efisiensi, Iya. yang penting produknya berangkat gitu. Kontak personnya teman-teman yang cari pasar. Oke. Gitu. Kita yang standby. Mm-mm. Terus kebanyakan sih ya masih seputar bagaimana nanti potongan lah. Dipikir kita kayak Shopee lah. Gitu lah. Dipikir kayak sorry bukan merek ya. Kekhawatiran ya, khawatirannya kayak Mas, bahwa ada atau biaya lain-lain. Betul. Ada potongan ini Iya. disuruh gini, disuruh Iya. gini. Enggak Pak gitu. Kita ya jelaskan ya kita untuk fasilitator untuk teman-teman.
karena mereka banyak apa berpikirnya ya namanya orang di desa ya yang Ya, kayak banyak potongan kalau Tokopedia, kayak Shopee, kayak betul, marketplace yang lain gitu. betul. Dipikir kita marketplace gitu. Baik, padahal udah dijelaskan kalau ini koperasi Koperasi. ya, betul. Nah, ini Javes Koperasi Javes Sekunder, tadi juga sudah dibilang Mas Menel bahwa visi misinya adalah menjaga kualitas, kuantitas, dan juga kontinuitas ya, Ya, produksi. Nah, ini apa saja Mas, strategi apa saja yang dilakukan oleh Koperasi Javes Sekunder untuk bisa memenuhi visi misinya untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan juga kontinuitas berkelanjutan? ya. Tahun ini kita fokus di riset bibit dan bibit kopi yang tahan Oke. dengan iklim atau kita cari varietas yang untuk masa depan. Kalau dari hasil penelitian di Iya. riset itu tahun 2045 itu kopi itu akan ditanam di langit istilahnya. Oh, oke. Karena iklim ini semakin panas. Betul. Kan sekarang ketinggian paling tinggi itu di Brasil Mhm. ditanam di 2000 mdpl. Iya, Kalau cukup tinggi. 2045 dengan suhunya terus naik, Mhm. itu harus naik terus gitu. Iya, Istilahnya ditanam di langit, kan nggak iya, mungkin tapi. iya. Jadi kita di Indonesia dengan banyak varietas, Mhm. banyak klon yang ada di sini, Iya. teman-teman di Javes untuk berkomunikasi bagaimana kita mengembangkan benih itu. Bekerja sama dengan Fakultas Pertanian juga, Oke. terus kita bagaimana untuk mempertahankan kita tetap menanam kopi. Oke. Karena kopi itu, unik ya, Mbak, bisa Betul, disambung betul. dengan klon yang lainnya Iya, untuk diremajakan. iya, Jadi muda terus dia. iya. Beda dengan tanaman-tanaman lainnya yang dipotong dia mati. Betul, Kalau betul. kopi bisa disambung terus. Oke. Jadi fokusnya bagaimana kita, eee, memperbaiki klon, memperbaiki pola tanam, Iya, memperbaiki, pemupukannya, itu. betul. Kita yakin bahwa saat produktivitas naik, harga akan mengikuti dengan kualitasnya lah, Iya, gitu. betul. Karena tadi ya mulai, permintaan pasar juga pasti udah naik secara Iya, Mas Menel juga menjadi member of Asian Coffee Forum iya, tadi. Jadi permintaan, pasar yang di luar untuk betul, kopi Jawa Timur juga akan semakin naik, maka, kesediaan kopinya juga harus ada. betul, Makanya dipikirin melalui, riset tadi gitu ya Mas iya, Menel? Oke. Nah ini, gimana sih, eee Javes, melalui koperasi Javes Sekunder itu, membangun kalau hari ini kita ngomongnya identitas ya, iya, identitas kopi di kopi khas Jawa Timur. betul. Nah, itu gimana Mas, boleh nggak dijelasin ke sobat KUKM di rumah, bagaimana Javis membangun brand identitas kalau Jawa Timur itu punya kopi khas sendiri? Iya, jadi kopi khas Jawa Timur, eee, sebenarnya kita itu topografi mulai dari Banyuwangi sampai ke Ngawi, Iya, itu karakteristik tanah dan mhm, airnya itu mhm, berbeda-beda. oke, Saat kopi ini di-blending, ada pencampuran, itu punya karakter khusus yang aroma, rasa, khasnya itu beda, iya, sangat beda. betul, Jadi, beda dengan kopi Banyuwangi itu sendiri yang berdiri mhm, sendiri, mhm, saat kita campur iya. dia dengan formulasi tertentu, Mbak, ya. Betul, Kita sudah melakukan, riset itu, mhm, terus kita modernisasi. mhm, Karena ada permintaan dari, hotel, iya, ada kerjasama dengan PHRI oke, yang sudah dirintis juga, difasilitasi sama mhm, Pak Kepala Dinas. iya. Kemarin, kita bikin, kopi spread atau kopi instan. Oh, oke, Jadi kopi-kopi yang tadi kita blending iya, dengan formulasi tertentu, mhm, nggak hanya kita jual dalam bentuk green bean, tapi betul, kita juga sudah mulai memproduksi kopi instan. Jadi bagaimana, orang-orang sekarang kan gemar minum americano. Kalau mhm, di rumah ada betul, cewek-cewek dengan nge-gym gitu, minum iya, apa, minum americano americano, ya. Kita bagaimana berinovasi dengan sebenarnya ini produk yang, cukup lama lah di iya, industri kopi ya, cuma sudah ada gitu sudah ya? ada ya.
Cuma formulasi di dalamnya memang khas akhirnya jatuh menjadi, oh Ah, ini Jawa Timur ini Jawa nih, Timur. gitu ya, Mas. Kemarin kita pameran ke Jakarta, orang-orang orang-orang yang lama ya udah merantau di Jakarta Mhm, tetap rasanya kayak kopi yang zaman neneknya dulu, gitu. betul. Tapi betul ya, kangen kalau nemu Kangen yang kayak ya, gitu ya, Mas, ya. rasanya klasik itu cuma Klasik. bentuknya modern, Oke, gitu. oke, yang sudah ready to drink ya, Iya. instan. Oke. Saya mau spillin siapa tahu ada yang belum tahu, boleh loh kalau mau dicatat. Atau nanti hubungi Mas Menel di akhir Iya, ngobrol kita nanti akan saya sharing kontaknya Mas Menel. Saya mau spillin nih ada di profilnya Javis Coffee, di originnya itu Javis Coffee ini berasal dari gabungan kopi Jawa Timur, diproduksi oleh beberapa koperasi primer. Di antaranya saya mau spillin ya, Koperasi Produsen Ketakasi. Ini dari Jember, Jember, itu penghasil robusta dari Gunung Raung. betul. Ya, yang ada di Jember. Kemudian ada Koperasi Produsen Kopi Wonosalam. Aduh, ini udah terkenal sekali. Kabupaten Jombang. Nah, ini dia Excelsa. Excelsa dan Robusta Gunung Anjas Moro ya, Anjas Mas. Moro, Keren banget. Udah pernah ke sana belum? Pasti udah. Jangan jangan sampai nggak ke sana ya, apalagi warga Jawa Timur. Terus dari Jombang, dari Koperasi Mugi Lestari, Kabupaten Madiun. Ini Madiun. juga robusta dari Gunung Wilis ya. Oke, kemudian ada Koperasi Produsen Kencana Mulya Sejahtera Kabupaten Ngawi, ini penghasil robusta dan juga arabica Gunung Lawu. Gunung Lawu, Kemudian ada Koperasi Pasuruan, ini robusta dan arabica dari Gunung Arjuno. Dan juga ada Koperasi Tirta Timur Sejahtera Kota Malang, robusta arabica Gunung Semeru dan juga Gunung Kawi. Wah, itu kalau jangan ngaku warga Jawa Timur kalau belum ngerasain masing-masing yang udah saya sebutin tadi ya, Mas ya ya. betul. Tulungagung belum masuk ya di sini ya? Belum belum. Belum masuk ya, Tulungagung ternyata juga ada gitu. Baik, Mas Menel, ini luar biasa sekali obrolan kita kali ini tentang koperasi sekunder, koperasi Javis sekunder gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomongin udah jelas sih sebenarnya dari awal tadi udah diceritain gitu. Tapi boleh nggak Mas di-sharing atau ada testimoni-testimoni yang mungkin nyampe ke Mas Menel gitu ya. Dampak komunal branding Javis Coffee melalui koperasi Javis Sekunder ini terhadap kesejahteraan petani di Jawa Timur. Boleh Mas ceritain dong apa aja ini testimoninya dari masing-masing petani atau primer-primer yang ada di kota-kota yang dan kabupaten yang udah disebutin tadi. Iya. Kalau secara dampak secara langsung, Mm-mm. yang langsung eh, mungkin belum terasa ya Mbak ya. Kita kan kerja-kerja Baru 2022 ya juga, baru ya. masih 3 tahun lah, Betul istilahnya tiga betul, tahun 4 tapi ini tahun udah luar ini biasa. dampaknya yang dia rasakan muncul nama mereka Hmm. gitu di kancah perkopian nasional. Mulai dipakai seperti Wonosalam, terus Betul. mana Ngawi itu mulai banyak roastery-roastery Jakarta yang mulai kerjasama dengan mereka sendiri. Ya. Itu yang saya lihat ya beberapa laporan gitu. Terus seperti Jember itu Mm-mm. karena produksinya cukup besar dari Gunung Raung, Ya. dia kemarin ekspor lagi ke Mesir, terus ini ke Oke. Kuwait gitu. Oke. Mereka dapat pasar-pasar Timur Tengah yang Mm-mm. cukup oke karena sering ikut pameran, Ya. sering bareng lah kita promosikan gitu. Ya. Ya kalau dampak secara belum bisa ngukur ya kita, kalau Betul. secara langsung ke petaninya, tapi kalau beberapa kali orang menghubungi itu tidak tersesat. Kalau yang banyak testimoninya market ya, Iya iya. karena sudah verified istilahnya, Betul. ini bukan pasar lagi yang Ya. tipu-tipu karena barangnya ada, Betul. transaksinya jelas gitu. Kita Mm-mm. juga mendampingi buyer, istilahnya kita jadi hakimnya lah. Gitu, Bet- istilahnya menengahi biar Ya oh ya. ini kayak transaksinya gimana, kontrakmu gimana. Membantu memfasilitasi. Betul. Jadi biar biar teman-teman kadang lupa untuk buat kontrak. Ah, Ah, gitu. betul. Karena mereka ternyata punya kontrak. Ya kita jangan ojo ke susu istilahnya. Jangan ke susu untuk ditandatangani, dibaca dulu. Betul. Kadang ya juga ada yang kontraknya bahasa Inggris atau apa gitu. Ya kita bantu untuk menerjemahkan itu. Betul. Kadang telepon itu yang Jember, Mas ini bahasanya kok boso duro Mas gitu. Gak iso aku gitu. Oh ya ya ya. Bentar kita bantu Iya iya. translatekan terus Iya. coba kita konsultasikan ke teman-teman yang concern di bidang hukum. Iya. Oh ini ada pasal yang cukup berat kalau kamu Betul. nggak kuat gitu. Iya iya. Ada denda ini, ada ini gitu.
mereka akhirnya nggak sampai terjadi apa ya istilahnya masalah yang bisa merugikan, merugikan lah ya saya. masing-masing Betul, petani itu. betul, betul. Oke. Ya dampaknya masih di situ Mbak. Oke, Begitu. tapi itu dampak yang luar biasa untuk hari ini ya, baru 2022 juga. Iya. Tapi tadi ada nggak sih Mas dari Koperasi Java Sekunder sendiri mengadakan untuk upgrading para petani-petani ini pelatihan-pelatihan, terutama soal MOU tadi, kerjasama, legalitas dan lain sebagainya. Ada nggak kegiatan di Koperasi sendiri yang menunjang untuk pengembangan masing-masing primer? Ada. Setiap tahun ada. Oh, tahunan Setiap ya tahun. Mas ya. Dilakukan apa aja dari 2022 kalau boleh di-share di Sobat KUKM? Kemarin itu dengan Dinkop kita bareng untuk latihan keuangan. Oke. Karena teman-teman mulai pengen bankable lah istilahnya. Oke. Bagaimana bisa mengakses Ya, di ya. laporannya ini laku Penting di nih. bank gitu istilahnya buat laporan Ya. bankable. Terus Betul. beberapa juga karena ada masalah ya namanya berorganisasi Mbak, ada gesek-gesekan gitu ya, bagaimana dilakukan sosialnya itu bagaimana secara pembelajaran di organisasiannya Ya. seperti itu. Oke. Mas, ada nggak sih perbedaan khusus diferensiasi dari Javis sendiri brand kopi ini dengan brand kopi yang ada Mas dengar di daerah lain selain di Jawa Timur? Gimana Mbak? Kurang Diferensiasinya, jadi perbedaannya brand ya. yang di Javis, terutama di Jawa Timur dengan daerah lain di Indonesia. Kalau perbedaannya kalau di luar Jawa setahu saya ya itu adalah nama Oh, jadi kalau di Jawa Timur aja nih ya yang Jawa Timur baru aja. Oke. Paling besar soalnya kita. Ya betul. Kalau Jawa Barat dia masih sendiri-sendiri. Oke. Dia nggak punya kopi Jabar itu masih koperasi salah satu mereknya ini masih sendiri-sendiri gitu loh. Oh, tapi sudah ada ya? Ada. Oke. Cuma nggak sebesar kita Di yang Jawa di Jawa Timur. Timur. Kalau di Jawa Timur ini sudah satu Jatim lah istilahnya. Tapi teman-teman di sana pernah nggak sih Mas sharing dong Mas Manel gimana kita Sering, di Jawa sering. Barat, di Jawa Tengah gitu untuk Sering. pengembangannya? Kalau yang di luar Jawa mereka akan mengatasnamakan suku. Oke. Kayak Gayo gitu kan karena Iya, kesukuan. iya, betul. Toraja itu karena kesukuan. Iya. Nah, karena kita di Jawa Timur ya Javis ini ya berangkatnya dari pengusaha petani-petani Iya. pengusaha kopi ini. Oke, Gitu. baik. Oke, wah seru banget. Ini kita ngobrolin tadi, tapi kita belum ngobrolin tentang ekspornya karena ternyata permintaannya semakin banyak gitu ya. Mas Manel Betul. juga tadi udah tergabung di ASEAN Coffee Forum gitu ya Mas. Nah ini strateginya apa sih Mas? Ada strategi khusus nggak untuk memasarkan atau menembus pasar ekspor? Kalau untuk pasar ekspor sendiri Mbak, sebenarnya gampang-gampang susah. Permintaannya itu banyak. Iya. Cuma ya itu tadi, kalau dengan luar negeri itu sistem pembayarannya kan macam-macam. Iya. Ada yang kontrak saat kontainer datang, ada saat kualitas Oke. kopi nyampe pelabuhan, Iya. ada yang kopi nyampe sana. Itu macam-macam. Jadi itu salah satu yang kendala ya, karena teman-teman ini biasanya takut Mas ya. Iya. Gitu. Jadi kalau ekspor ke beberapa negara itu juga masalah certified. Betul. Yang terbaru ini yang isunya kopi itu harus memiliki geotaggingnya. Jadi ini bukan lagi bagian dari produk deforestasi. Karena isu-isu deforestasi ya. Iya. Ya Indonesia kena itu. Tapi saya bilang ke forum ya saya ya barangkalinya ya dengan santai saja. Ya kalau kalian nggak mau minum kopi kita ya saya minum sendiri. Gitu saja. Iya. Nyatanya sampai sekarang masih terus minta kan gitu. Iya. Sebenarnya ya itu masalah politik luar negeri ya. Iya. Kita juga kurang paham. Yang dengan certified yang terlalu banyak Betul. itu cukup membingungkan petani. Iya. Jadi koperasi juga sustainable-nya belum tentu. Akhirnya ya dengan Javes ini ya sudah gini, merekmu sini. Oke. Kita jadikan satu Javes biar mudah.
Oke, tapi Gitu. mungkin proses lah ya Mas ya, pelan-pelan Proses. karena memang concern dunia lagi di deforestasi Iya, tadi gitu. Jadi isu global hari ini, global. tapi nggak apa-apa ini kita lewati, nanti akan dilewati, nanti akan dibantu juga oleh teman-teman di Koperasi Java Sekunder untuk bisa membangun proses kampanyenya Iya, menambah value sehingga nanti kopi Javes menembus pasar global gitu ya Mas ya. iya, Oke, wah ini kita seru banget tapi durasinya terbatas. Nanti kita sambung lagi bersama mungkin kita bisa ngobrol sama teman-teman yang primer juga kali ya. bisa. Karena seru-seru pasti kopinya. Excelsa lucu juga, seru pasti Excelsa karena baru satu-satunya ya ada di Wonosalam atau sudah ada lagi di Jawa Timur yang Ya, punya Excelsa? Excelsa Wonosalam itu terbesar se-Asia. Iya, 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 hanya ada di Jadi Wonosalam. perkebunan Excelsa terbesar di Asia, yang kedua itu di Malaysia, Oke, di Sarawak. oke. Itu yang menandingi ya. Jadi saya cukup dengan eh, anggota yang namanya Edi Sedov julukannya. Ini setengah-setengah Rusia. Ini orang ini Pak Edi. punya Halo Pak eh, Edi. punya intelijensia yang cukup oke menurut Iya, saya. iya. Dia berani bereksperimen dan dia sekarang menemukan sudah Varietas baru. marketnya Iya. gitu ya. Oke. Dan itu rezeki kooperasinya, Ya, kopinya bisa laku dan jadi juara betul. dan gitu. Betul. Dan hasil kerja keras mereka lah. Betul. Gitu. Dan ya memang di Javes sendiri Pak Edi cukup menjadi motor lah. Iya. Banyak yang kita nggak boleh mundur, maju terus gitu. Iya. Yang teman-teman saat sudah capek ya maju terus gitu. Mood boosternya Pak Edi ya Pak Edi kayaknya ya. di Javes ya. Itu salah satu Oke. mood boosternya kita itu untuk Oke. terus lanjut gitu. Oke. Terakhir mungkin sebelum saya sharing kontak Mas Menel, monggo teman-teman yang ada di kabupaten kota atau yang newbie yang baru mau ingin berbisnis atau masuk ke koperasi Javes Sekunder boleh nanti saya share. Tapi boleh Mas terakhir, ini visi besar dari Javes Coffee karena ini luar biasa, potensinya juga masih sangat besar sekali untuk dikembangkan. Apa sih Mas visi besar dari Javes Coffee sendiri kalau kita ngomong 5 sampai 10 tahun ke depan karena sampai hari ini juga belum stabil secara industrinya gitu ya di koperasi Javes Sekunder. Tapi kalau boleh ngomong visi besar Javes Coffee sendiri 5 sampai 10 tahun ke depan sebagai brand kopi di Jawa Timur apa Mas Mana? Ya, kita untuk visi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ya, kita berharap kita fokus untuk menjadikan fokus ke bagaimana kita memperbaiki iklim mikro kita bersama, bagaimana tetap kita sustainable, Ya, berkelanjutan, ya, di sisi hulu maupun hilir, betul. terus juga masalah concern ke Ya, pendidikan anggota sama petani-petaninya, terus yang pasti kita concern bagaimana bisa mendirikan depo bersama di kota-kota besar di luar Jawa Timur. wow, ya nice. Gitu. Jadi mempermudah Ya, jalurnya. kita gitu ya. mendekatkan dengan market. Jadi market kopi kita itu rata-rata orang yang tidak punya kebun kopi. Oke, Ya, betul, betul. orang-orang yang tidak punya Betul. kebun kopi. Oke. Jadi itu agar efektif, efisien Ya. dan koperasi pasti bisa membagi SHU. Nah, itu dia. Kalau pengen SAU-nya lebih besar, ayo mudah-mudahan visi misinya Javes Coffee melalui Mas Manal yang udah di share tadi bisa terwujud sehingga SHU nanti di akhir tahun primer-primer bisa mendapatkan lebih besar begitu ya. Oke, baik Sobat KUKM, jangan lupa di follow ya Instagramnya Diskop UKM Jatim biar tahu ada fasilitasi apa saja, ada pelatihan apa saja, boleh di sana. Kalau butuh informasi boleh langsung DM saja, nanti Gercep akan direspon sama Mimin. Kemudian jangan lupa juga di follow Instagram Beranda Jatim _, Instagram Klinik UKM Jatim, ada juga Instagram KUKM Space Jatim gitu ya. Dan terakhir jangan lupa loh di follow juga Instagramnya Javis Coffee, Javis Coffee gitu ya. Tahu ya tulisannya, nanti dibantu mungkin Mas Ajir atau Mas Aji nanti di bawah dibantu. Dan kalau ingin ngobrol sama teman-teman di Koperasi Javes Sekunder bisa ke 0818 0818 0799 4148. Nanti akan dibantu
teman-teman tim di bawah juga nanti akan ada keterangannya 081807994148 gitu ya. Seru banget Mas Manel, terima kasih sharing udah di-spill juga akan Ya, ada Ibu rempah. Artika. Nah, Ya. pelaku-pelaku rempah nih ya. Ya. Giliran kalian untuk maju bareng dengan Koperasi Javis Kundar. Nanti kita akan bisa ngobrol sama teman-teman yang lainnya, ngobrolin kopi kalau tiap pagi. Aduh seru banget ya. Kak Dona boleh diagendakan bareng teman-teman yang primer-primer karena seru banget, tantangannya Ya. juga pasti macam-macam ya di Betul. masing-masing primer ini. Terima kasih Mas Menel. Terima Ini kasih, Mas Denny sama-sama. Pradana, kita manggilnya nama bekennya ya, dikenal sama pelaku-pelaku kopi di Jawa Timur ini adalah Mas Menel. Ketua Koperasi Javis Kundar, Member of Asian Coffee Forum. Gitu ya Mas ya. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Koperasi UKM Jaya Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.